Saat ini kita ada di Sekretariat PM Gatra. Sekalian kita mau ada acara haul Syekh Abdul Muhyi ke Tasikmalaya besok. Tidak ada salahnya kita berbincang-bincang dengan Ketua PM Garut Utara, Raden Haji Holil Aksan Umarjen, mengenai perkembangan perjuangan pemekaran di Jawa Barat. Kang Holil, kita kumaha ya teh perkembangan pemekaran di Jawa Barat, kan bola sudah dimasukkan oleh gubernur ke Mendagri, tetapi respon pemerintah pusat kelihatannya tidak cepat tanggap terhadap rasa keadilan rakyat Jawa Barat. Mangga Kang Holil kumaha? Alhamdulillah, kalau secara proses politik dan proses administrasi persyaratan ada 8 ya calon daerah persiapan otonomi baru di Jawa Barat yang sudah masuk usulan pemerintah Provinsi Jawa Barat ke tingkat pusat, dalam hal ini Kemendagri, ya kan? Dan semuanya melalui proses yang panjang, ya kan? Yang 8 CDOB ini ya betul-betul ini aspirasi dari bawah masyarakat, ya, dimana yang berjuang juga dari masyarakat. Sebenarnya kalau bicara aspirasi ini jangan disamakan dengan proses yang top down ya dari pemerintah, karena aspirasi ini masyarakat dan tidak boleh ya ada moratorium. Yang saat ini pemerintah pusat dan semua ya stakeholder di tingkat nasional terkait pemekaran ini selalu menutup diskusi dan segala macam perjuangan kami dengan moratorium pemekaran. Ini kan sangat tidak adil ya, bicara moratorium aspirasi masyarakat. Saya rasa pemerintah pusat ini saat ini memungkinkan bahwa pemekaran ini menjadi beban buat APBN ya secara nasional. Itu saya rasa alasan yang utamanya begitu. Ya, tetapi di lain pihak saya juga kaget ketika sekarang ada beberapa daerah, terutama yang sekarang berkembang itu, yang sudah diketuk palu itu kan Irian Jaya, ya kan, Irian Jaya. Juga sekarang ada juga wacana berkembang kalau nggak salah Sulawesi Utara ini udah masuk katanya prolegnas. Udah masuk prolegnas Tentang pemekaran atas inisiatif dari anggota dewannya. Nah ini juga bingung, ini anggota dewan dari Jawa Barat kerjanya apa gitu kan? Kok kalah melulu, Jawa Timur kita dikalahkan, Jawa Tengah kalah. Itu luar biasa ya, Sulawesi Utara. Sulawesi udah masuk. Ini kan berita dari anggota dewan yang kemarin kita diundang sama DPD PDIP. Ya kan? Nah ini ketua PDIP dan terus anggota dari Dewan DPR RI dari PDIP mengutarakan itu, membicarakan itu, kan gitu. Nah ini Sulawesi Utara udah masuk nih inisiatif Dewan. Ini kan inisiatif Dewan untuk mengajukan pemekaran. Udah masuk di prolegnas. Wah deh, saya kemarin ya sempat uring-uringan ya. Yang sekarang ini kita di Jawa Barat berjuang mati-matian, berdarah-darah dari tingkat daerah ya, dari mulai bagaimana proses politik, proses administrasi, musdas dan segala macam, tanpa biaya APBD atau APBN, ya kan? Nah ini anggota DPR RI di dari dapil Jawa Barat dengar nggak? Jangan-jangan ini yang jadi anggota DPR RI Jawa Barat bukan orang Jawa Barat.
Ya kan? Dan tidak punya rasa kecintaan. Tidak ada rasa kecintaan, kepedulian terhadap Jawa Barat. Atau ada kata-kata yang almarhum Kang Cece ini terlalu banyak anggota DPR RI dari Jawa Barat ini yang pakai stasiunnya dari Senayan, bukan dari stasiun Bandung gitu. Jadi Ya itu tadi ya, bukan hanya stasiun ya. Mungkin ya mereka tidak merasa menjadi orang Jawa Barat lah. Wah, itu ya. Bukan Jawa Barat, sehingga betul-betul ini satu keprihatinan, apalagi kita masuk di tahun politik yang akan datang, kan gitu. Itu nama DPR RI hanya satu dua orang, dan itu saya mengingatkan ke PDIP dari anggota Dewan PDIP. Terima kasih atas informasinya. Tapi saya ini lebih menguatkan, ya kan, ya wakil rakyat Jawa Barat itu kan, tidak mewakili rakyat Jawa Barat. Nggak tahu mewakili rakyat mana ini mereka. Mewakili pemerintah pusat mungkin. Ya mungkin jadi corong lah, corong pemerintah pusat, corongnya parpol masing-masing. Oh, iya. Mereka tidak bertindak di anggota dewan ini selaku wakil rakyat. Lebih baik jadi wakil parpol masing-masing. Jadi itu aja yang saya sangat kecewa terhadap perjuangan kami di bawah dari para presidium pemekaran ya, dan masyarakat yang sudah dahaga ya dengan keadilan ya, hak-hak keadilan kan gitu untuk Jawa Barat. Di mana Gubernur Jawa Barat juga sudah begitu semangat memberikan pencerahan dan visi-visi beliau bagaimana Jawa Barat diberikan hak keadilan, keadilan pertambahan kewenangan dan keadilan pertambahan keuangan ya dari pihak pusat. Sementara wakil rakyatnya yang ada di pusat nggak tahu sebutannya apa, Kang Andri ya, lebih tepatnya wakil apa gitu kan, saya juga nggak ngerti. Jadi saya harapkan ke depan, saya minta kalau memang begini caranya, para ketum-ketum parpol yang ada di pusat, tolonglah kalau nggak si anggota mencalonkan anggota legislatifnya yang benar-benar mereka komit terhadap dapilnya. Kalau mau mereka mewakili rakyat Jawa Barat, jadilah wakil rakyat Jawa Barat, iya kan? Kalau suara dari masing-masing anggota dewan yang dapilnya sudah memenuhi syarat ini ada nggak, Kang Khalil? Oh ada banyak, cuman ya normatif saja. Normatif. Kami mendukung, kami senang, ketemu aja hahaha. Tapi untuk melakukan langkah-langkah konkret seperti provinsi lain, nil, nggak ada. Ya, cuman bodor-bodoran aja itu. Ya kan? Itu aja lah. Itu untuk sektor pemekaran. Nggak tahu sektor yang lain nih, Kang Andri. Iya. Apakah masyarakat ekonomi, masyarakat yang lainnya yang di luar dari pemekaran, dari rakyat Jawa Barat merasa punya wakil nggak di Senayan? Jangan-jangan yang lain juga tidak terasa merasa punya wakil. Ya, kalau saya sih dari sebagai ketua gerakan pilihan Sunda melanjutkan perjuangan Pak Ema Bratakusuma, ya ingin ada wakil-wakil pada pemilu 2024 ini yang punya komitmen terhadap kepentingan strategis. Kepentingan strategis itu pemekaran. Ya. Pemekaran itu kepentingan strategis. Kenapa? Karena nambah kewenangan dan keuangan. Menambah kewenangan dan keuangan artinya punya potensi untuk menangani kemiskinan, punya potensi untuk mempercepat masa pembangunan gitu, Kang Khalil. Jadi hatur nuhun Kang Khalil, kita berjuang terus mengenai soal pemekaran karena itu adalah isu yang sangat strategis. Tidak lagi parsial rupanya sekarang ya, karena Sulawesi Utara dan Sulawesi udah masuk. Ini berita atas inisiatif Pak anggota dewan dari dapilnya. Ya kan? Ya itu udah luar biasa, ikhtiar yang luar biasa. Sementara dari Jawa Barat, kalau khususnya dapil Garut lah kan gitu, dapil Garut nggak kedengaran apa-apa. Ya cuman ya basa-basi doang, udah ketemu, mendukung,
dan segala macam, kesananya jualan politik kan, jualan simpatik untuk dipilih lagi. Ya ngapain lah kan gitu. Saya mau sekarang bahwa anggota-anggota wakil rakyat yang dari 8 daerah calon pemekaran ya CPDOB yang ada di Jawa Barat betul-betul konkret punya komitmen untuk memperjuangkan pemekaran untuk Jawa Barat. Ya khususnya dari Garut lah ya. Garut ada dua ini, Ada dua nih, Garut Utara. Iya kan, yang benar nih. Yang benar ya, jangan hanya dukung, senang kan. Iya, itulah tipe-tipe wakil kita yang ada di pusat. Hanya sebagian kecil saja gitu ya, hanya 1 orang 2 orang lah yang memang fighter. yang memang mau, dan itu pun belum melakukan langkah-langkah yang konkret ya seperti provinsi lain. Saya maulah wakil rakyat Jawa Barat harus betul-betul memperjuangkan, berkomitmen untuk Jawa Barat, terutama yang memperjuangkan pemekaran demi keadilan hak-hak masyarakat Jawa Barat, adanya pertambahan kewenangan, pertambahan keuangan. Karena apa ruginya? Ya untuk masyarakat ini sangat diuntungkan adanya pemekaran, pertambahan kabupaten kota, pertambahan kota-kota besar sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan adanya keadilan fiskal ya, di mana kita jauh sekali lah bila dibandingkan dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Pantas kalau Jawa Barat eleh, bukan tertinggal lagi, eleh kan gitu ya. Jawa Timur dan sebagai sana udah lebih maju dalam pembangunannya, Jawa Barat masih eleh, lain elehan deui. Eleh kan gitu. Nah inilah saya apresiasi terhadap Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang terus konsisten, mudah-mudahan terus komit lah untuk memperjuangkan pemekaran demi keadilan hak-hak rakyat Jawa Barat. Atur nuhun Kang Holil. Demikian wargi-wargi sekalian, saya Andri Perkasa Kantaprawira melaporkan sambil ziarah ini dari Voice of Sunda. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.